Ya, baik. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Ya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kembali di acara webinar IoT series kedua kami. Dan juga mungkin saya ucapkan selamat bergabung ya untuk yang pertama kali bergabung di webinar kami yang kali ini. Terima kasih semua sudah meluangkan waktu untuk kembali mengikuti webinar kami pada siang hari ini. Ya, perkenalkan sekali lagi nama saya Johan. Saya dari PT Sanco Indonesia untuk divisi IIoT. Dan perkenalkan juga kami PT Sanco Indonesia adalah authorized distributor dari HMS Networks, salah satu perusahaan Eropa yang bergerak di industrial communication dengan dua brand besar mereka, Ewon dan Anybus. Ya, di siang hari ini selalu kami harapkan ya setelah selesai webinar di siang hari ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan banyak informasi lebih lagi mengenai produk-produk yang dimiliki dari HMS Networks. Dan kami juga ingin informasikan jika PT Sanco Indonesia juga memiliki beberapa sosial media di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan update tentang produk-produk kami, baik di Instagram, LinkedIn, dan Facebook. Dan juga channel YouTube, ya Bapak Ibu, itu bisa di-subscribe juga dengan nama channelnya Sanco Machinery. Jadi di channel tersebut Bapak dan Ibu akan menemukan banyak informasi tambahan terkait produk-produk yang kami miliki. Dan juga untuk webinar di siang hari ini, juga akan kami upload di channel kami. Jadi jika suatu saat Bapak dan Ibu ingin menonton dan membutuhkan review ulang terkait materi yang kami bagikan, bisa cek langsung di channel YouTube kami. Ya, seperti yang webinar pertama kami, itu sudah kami upload juga di channel YouTube kami ya. Dan saya akan memberikan sekedar informasi gitu ya, sedikit informasi. Di akhir webinar nanti, kita akan mengadakan kembali kuis singkat berhadiah. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu berpartisipasi dan Bapak Ibu tetap standby gitu ya. Jadi ikuti webinar kami dari awal sampai akhir, perhatikan dan cerna betul gitu ya. Jadi apa yang dibagikan oleh speaker kami terkait materi kita di siang hari ini itu akan menjadi salah satu kunci gitu ya. Ketika nanti Bapak Ibu boleh ikut ambil bagian di kuis kami gitu ya. Dan ya, kebetulan topik kita di siang hari ini adalah tentang how to manage field equipment remotely. Jadi bagaimana kita bisa memanage atau memantau ya mesin-mesin kita atau device-device kita di lapangan secara remote. Nah, mungkin ini terdengarnya sama gitu ya dengan webinar kita yang pertama, tapi yang menjadi pembeda adalah di mana di webinar pertama kita banyak sekali membahas lebih ke produk Ewon kita yang Flexi dan Cozy. Nah, untuk yang kali ini kita juga akan membahas produk Ewon kita lebih ke Netbiter, Bapak Ibu. Nah, ini produk Ewon yang lain lagi gitu ya. Nah, ini cukup menarik. Ya, semoga produk ini juga bisa menjadi salah satu opsi gitu ya, solusi yang bisa menjadi apa ya? Bisa membantu ya perusahaan Bapak Ibu juga gitu ya, untuk selalu tetap produktif. Nah, sebelum kita mulai, nah izinkan saya juga sekali lagi menjelaskan bagaimana Bapak dan Ibu yang hadir dapat mengajukan pertanyaan kepada kami selama webinar atau presentasi berlangsung. Jika Anda memiliki pertanyaan selama presentasi berlangsung, pertanyaan dapat disampaikan langsung di kolom chat gitu ya. Jadi ketika ada pertanyaan langsung saja ketik di kolom chat dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan segera dibantu jawab oleh tim kami. Jadi secara langsung mereka akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu gitu ya. Oke, dan baik, berikut adalah agenda webinar kita di siang hari ini. Ya, yang pertama adalah introduction ya, selaku dari PT Sanco Indonesia, kita akan sedikit short introduction kembali. Dan kedua kita akan masuk ke materi pengenalan gitu ya, solusi dari kita yang kita punya untuk Ewon Netbiter. Dan juga terakhir kita akan ditutup dengan live demo itu tentang dan ada juga monitoring dashboardnya akan di-show-kan oleh pembicara kita di siang hari ini gitu ya. Dan baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak dan Ibu, siang hari ini pembicara kita adalah Pak Azhar Kautsar. Ya, beliau adalah IIoT Sales Engineer dari PT Sanco Indonesia. Dan waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Azhar. Baik, terima kasih Pak Yohan.
Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada semua customer dan juga partner kita yang sudah menyempatkan hadir di webinar Sanko pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum masuk ke topik utama webinar, kami ingin sampaikan bahwa kami setiap bulannya mengadakan webinar dengan topik yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi webinar di hari ini merupakan webinar kedua setelah sebelumnya kami adakan di bulan September. Jadi barangkali ada dari Bapak Ibu yang baru join di hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu profil perusahaan PT Sanko Indonesia. Perkenalkan, Bapak Ibu, kami dari PT Sanko Indonesia. Perusahaan kami berdiri pada tahun 2004 di Jakarta sebagai engineering company untuk industrial mesin dan juga automation system dengan market di Indonesia maupun market internasional. Kami memiliki market office dengan technical support di Jakarta, kemudian di Kota Medan, kemudian di Kota Surabaya, dan juga di Kota Semarang. Perusahaan kami bergerak di berbagai macam bidang, meliputi F&B, kemudian farmasi, kemudian kosmetik, personal care, agriculture, corrugated, e-commerce, logistik, kemudian WMS atau warehouse management system, coding printer, kemudian IIoT atau Industrial Internet of Things. Kemudian di dalam seri webinar kali ini, kami ingin memperkenalkan produk dan solusi kita dalam bidang Internet of Things, yang mana dapat berguna sebagai tools untuk kita memulai revolusi ke industri 4.0. Nah, ini merupakan IIoT solution yang kita dapat provide, yang mana berkaitan dengan fungsi remote access dan juga remote data. Nah, ini yang sudah kita pernah bahas di bulan September lalu, yang mana implementasinya itu kebanyakan untuk ke mesin-mesin industri. Jadi ada dua produk yang dibahas pada webinar sebelumnya, yaitu Ewon Fosi dan juga Ewon Flexi. Nah, pada dasarnya kedua perangkat ini merupakan IIoT gateway sebagai perantara antara mesin dan kita sebagai manusia, sehingga kita selalu dapat memantau keadaan mesin secara real time. Di webinar kali ini, kita nanti akan membahas mengenai remote monitoring, yang mana produknya itu adalah Ewon Netbiter. Secara fungsi, ada kesamaan dengan produk yang pernah kita bahas di webinar sebelumnya, yang mana sama-sama sebagai IIoT gateway. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi letak perbedaannya itu di sebelah mana gitu. Nah, di bulan depan dan selanjutnya kita akan membahas juga mengenai wireless dan juga infrastruktur, dan kita juga ada webinar untuk komunikasi mesin to mesin. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan produk Ewon Family, yang mana ada beberapa perbedaan pada masing-masing perangkatnya. Ewon Product Family ini di dalamnya ada 3 tipe produk. Yang pertama itu yang paling kiri merupakan Ewon Fosi dengan fungsinya untuk remote access. Nah, perangkat ini sangat cocok digunakan untuk remote troubleshooting. Jadi ketika terjadi error programming misalkan pada mesin, nah biasanya perangkat ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan mesin builder atau mesin maker, atau banyak digunakan juga di perusahaan-perusahaan sistem integrator. Kedua merupakan Ewon Flexi. Nah, Ewon Flexi ini sudah mendukung fungsi remote access dan remote data, sehingga kebutuhan monitoring, controlling, dan bahkan reporting itu dapat dilakukan di Ewon Flexi ini. Dan yang ketiga adalah Netbiter, merupakan IIoT gateway juga, yang secara fungsi sebetulnya sama dengan Flexi, tetapi dengan platform yang berbeda, dan ada sedikit perbedaan protokol komunikasi yang support di dalamnya. Netbiter ini yang akan kita bahas lebih mendalam di kesempatan siang hari ini. Nah, ini merupakan aplikasi atau penerapan produk Netbiter di berbagai macam bidang. Yang pertama itu kita dapat terapkan untuk sistem renewable energy, biasanya untuk mengukur output generator, kemudian kecepatan angin, dan juga parameter-parameter lain. Kemudian selanjutnya penerapan di power generator untuk monitoring bahan bakar, biasanya oil pressure, kemudian engine temperatur, dan juga data-data lainnya yang perlu kita monitoring gitu.
Nah, kemudian untuk Base Transceiver Station atau BTS, kita juga dapat implementasi di sana. Kemudian di bidang power metering untuk mengukur konsumsi energi, kemudian di bidang water treatment maupun wastewater treatment, dan di bidang-bidang lainnya meliputi tank management, kemudian pump station, UPS, industrial machine, dan building automation. Nah, setelah sebelumnya membahas mengenai hardware, kemudian saya ingin memulai masuk untuk penjelasan sistem cloud pada NetBiter. Jadi sistem cloud ini kami namakan Argus. Jadi Argus ini merupakan platform IoT untuk manajemen data yang dikirimkan melalui sebuah gateway. Jadi di dalam service cloud Argus terdapat dua level service yang dapat kita gunakan. Level pertama untuk service yang free, yaitu view dan control. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membeli produk NetBiter, misalkan, nah kita akan memberikan juga diberikan satu akun untuk mengakses sistem cloud service kami gitu. Dan nantinya Bapak Ibu sudah bisa melakukan monitoring dan juga kontrol secara remote. Nah, sistem free ini hanya memungkinkan untuk satu user itu untuk satu sistem. Jadi jika kebutuhannya user dan sistemnya itu lebih banyak lagi, maka harus upgrade ke level service selanjutnya. Nah, level kedua merupakan device atau service langganan kita, yaitu manage and analyze. Jadi dengan service ini Bapak Ibu memungkinkan untuk multiple site, multiple mesin, dan juga multiple user. Jadi kemudian kita dapat melakukan tugas reporting dan API integrasi ke platform lain jika memang diperlukan. Nah, kemudian ini merupakan benefit yang Bapak Ibu bisa dapatkan ketika menerapkan sistem kami. Di antaranya yang pertama, tentunya dapat menghemat waktu tanpa harus pergi ke lapangan untuk mengecek kondisi mesin ataupun device lainnya. Selanjutnya menghemat konsumsi energi. Kemudian mengoptimalkan mesin, staff, dan inventory. Kemudian dapat meningkatkan QoS juga atau quality of service yang mana sangat berguna bagi perusahaan mesin builder ataupun jasa service. Nah, dengan beberapa feature yang ada, maka tentunya akan ada meningkatkan ROI atau return on investment di perusahaan tersebut. Gitu. Dan terakhir, jika menggunakan service kami, tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke lapangan, keluar kota, bahkan ke luar negeri. Gitu. Nah, selanjutnya ini merupakan ilustrasi sistem pada NetBiter. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat penerapannya dapat ke genset, kemudian power industry, BTS, dan masih banyak lagi. Nah, NetBiter ini yang akan merecord setiap data yang ada di mesin secara real time dengan Argus sebagai IoT platformnya, sehingga kita sebagai user dapat melakukan monitoring, kontrol, dan reporting. Nah, selanjutnya saya ingin membahas mengenai remote management. Dengan adanya Argus platform kita dapat memungkinkan untuk melakukan integrasi sistem secara holistik di lingkup pabrik. Misalkan di pabrik Bapak Ibu ada sistem WTP maupun WWTP, kemudian pembangkit listrik, katakanlah UPS, water tank, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita sebagai user dapat mengakses ke semua sistem tersebut hanya dari satu gate platform gitu. Selanjutnya, jika terjadi proses anomali, misalkan yang berkaitan dengan software, tim engineer dapat melakukan troubleshooting secara remote. Jadi, karena pada dasarnya kan semua sistem itu sudah saling terintegrasi. Selanjutnya berkaitan dengan API integration, jika misalkan Bapak Ibu mempunyai existing cloud service sendiri, kami bisa mengirimkan datanya ke platform IoT lain. Misalkan katakanlah dari AWS, kemudian IBM, dan cloud lainnya, platform kami sudah open API sehingga datanya dapat diteruskan ke third party platform. Nah, di ilustrasi ini digambarkan multiple connection dari beberapa NetBiter yang terhubung ke Argus, dan kemudian terintegrasi juga dengan platform lain yang dibutuhkan. Untuk platform kami basisnya web, yang mana Bapak Ibu bisa lakukan monitoring melalui komputer, melalui laptop, bahkan bisa menggunakan mobile handphone gitu. Nah, untuk alarm management kita bisa melakukan setting threshold
dan notif dengan dikirimkan melalui email, bisa juga melalui SMS ataupun RSS feed. Nah, kita juga sudah mendukung automatic reporting dan dapat di-set dalam kurun waktu mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Kemudian kelebihan kami selanjutnya adalah user friendly. Jadi untuk kita mendevelop sebuah sistem, kami sudah menyediakan banyak simbol dan ada sekitar 300 lebih template untuk sistem-sistem yang berbeda. Nah, ini merupakan beberapa contoh template yang kami sediakan di platform Argos. Jadi di sini saya contohkan untuk sistem WTP atau WWTP, kemudian di sistem genset, energi monitoring, kemudian kita bisa custom dashboard juga, dan juga template-template lainnya. Nah, ini merupakan rangkuman dari penjelasan sebelumnya untuk beberapa hal yang dapat kita lakukan di NetBetter Argos. Yang pertama, adanya NetBetter ini sebagai IIoT Gateway, kita dapat memvisualisasikan data pada mesin, bahkan melakukan monitoring dan juga kontrol. Jadi, kedua, kemudian data yang terbaca, kita dapat melakukan threshold sehingga dapat mendeteksi critical event di lingkungan pabrik. Misalkan konsumsi energi terjadi lonjakan, atau contoh lainnya misalkan suhu mesin melebihi standar yang ditentukan sebelumnya, yang biasanya dijalankan gitu. Nah, mungkin banyak juga critical event lainnya yang perlu kita selalu pantau. Dan dengan adanya visualisasi tren ini, kita dapat menganalisis data dari suatu mesin sehingga kita jika terjadi penurunan performa pada mesin, kita langsung bisa mengetahui. Nah, selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan project management. Jadi kita dapat memisahkan atau grouping device berdasarkan project yang diterapkan. Kemudian dengan adanya user management kita dapat mengontrol akses setiap user yang masuk ke sistem yang kita punya. Dan terakhir kita dapat melakukan customized design untuk interface dashboard-nya. Dalam pengembangan dashboard kita sudah menyediakan beberapa simbol sebanyak 10 widget dan sekitar 300 lebih template yang dapat digunakan. Jika ingin menganalisis, misalkan kita bisa menggunakan presentation mode, sehingga data keseluruhan itu dapat terlihat di dalam satu screen. Kemudian IWO NetBetter ini dapat mendukung juga untuk sistem remote connection, contohnya untuk konfigurasi pada genset. Kita hanya perlu melakukan VPN connection antara PC kita atau laptop kita yang sudah terinstall software genset, dan remote access sudah dapat dilakukan, sehingga konfigurasi dan troubleshooting genset di lapangan itu dapat dilakukan dimanapun. Nah, untuk perusahaan solution provider, kami juga menyediakan untuk customized tab menu untuk menampilkan beberapa informasi mengenai perusahaan terkait, misalkan ada scope service, kemudian kontak detail, dan juga informasi-informasi lainnya. Nah, selanjutnya, saya ingin membahas mengenai implementasi monitoring di sistem Base Transceiver Station atau BTS. Seperti Bapak Ibu lihat di layar, jadi ada beberapa yang dapat kita lakukan monitoring secara real time, di antaranya DC-AC metering, kemudian rectifier management di bidang BTS, kemudian genset management, kemudian fire and intrusion management, biasanya berkaitan dengan notifikasi sistem keamanan, kemudian FCU management, air conditioner, dan juga fuel management. Nah, kemudian selanjutnya, NetBetter juga dapat digunakan untuk implementasi di sistem genset. Jadi sistem genset ini yang kita temui kan biasanya menggunakan protokol komunikasi CAN untuk output-nya. Nah, dari output tersebut biasanya kita sudah bisa mendapatkan beberapa data yang perlu kita lakukan remote monitoring gitu. Jadi seperti data-data fuel monitoring, oil pressure, engine temperatur, kemudian running time. Nah, untuk implementasi lainnya, kita juga bisa dapat terapkan di beberapa macam bidang seperti genset, building HVAC, industrial mesin, tank monitoring, dan bidang-bidang lain. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan beberapa hardware tipe dari NetBetter. Jadi NetBetter ini terdapat 3 tipe, diantaranya EC310, EC350, dan EC360. Nah, untuk protokol komunikasi yang support di antara ketiganya ini memiliki kesamaan, di mana sudah support untuk komunikasi Modbus RTU,
Modbus TCP, Ethernet IP, dan juga J1939. Nah, selanjutnya mengenai connection, ada sedikit perbedaan di antara ketiganya. Di 310 itu hanya support ke Ethernet, kemudian di 350 sudah support ke Ethernet, 3G ataupun GSM, sedangkan di versi 360 itu sudah support di 4G dan dapat auto fallback juga ke jaringan 3G. Nah, kemudian untuk power supply-nya kita hanya perlukan sebesar 9 sampai 32 volt DC. Nah, untuk I/O kita sudah built-in di antaranya 2 digital input dry contact dan 4 analog input, yang mana keempatnya ini sudah support 0 sampai 20 mA dan 0 sampai 10 volt. Dan 2 di antara 4 analog input ini sudah support dengan PT100, dan juga kami sudah sediakan 1 buah relay output dengan maksimum 24 volt AC/DC 1 ampere. Dan terakhir mengenai GPS, kita sudah ada GPS built-in, GPS receiver, sudah support di versi 350 dan 360, sehingga dapat diterapkan pada perangkat-perangkat yang secara mobilitas cukup tinggi gitu. Nah, dengan disediakannya I/O pada device, kita dapat menghubungkan NetBiter ini secara langsung, secara direct ke sensor, seperti misalkan sensor temperatur, kemudian humidity, status switch, GPS lokasi, yang mana sudah tersedia di NetBiter ini kan GPS receiver dan juga sensor-sensor lainnya. Nah, berikut merupakan beberapa perangkat tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung sistem NetBiter. Yang pertama, jika ada kebutuhan untuk menambah I/O, misalkan kita menyediakan extender I/O untuk digital I/O dan juga analog I/O. Kemudian temperatur sensor juga dan sensor-sensor lainnya. Nah, kemudian kita juga dapat menambahkan antena extender jika memang gateway kita tidak mendapatkan cukup banyak sinyal. Karena terkadang penempatan gateway-nya itu bisa jadi di ruangan tertutup ataupun panel. Jadi dengan adanya extender kabel ini, antena dapat ditempatkan di luar panel untuk mendapatkan akses ke sinyal seluler. Selanjutnya, kami juga menyediakan DC power monitor yang mana fungsi utamanya itu untuk mengukur konsumsi energi dari sumber arus DC. Kemudian ada beberapa fungsi tambahan juga di sini, diantaranya untuk mendeteksi abnormal power consumption, dan dapat digunakan juga sebagai Modbus RTU slab dengan komunikasi RS485. Dan pluggable juga dengan terminal blok LED indicator, dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Nah, selain dari arus DC, kami juga ada perangkat untuk monitoring dari sumber arus AC untuk mengukur konsumsi energi pada semua lingkup pabrik. Jadi perangkat ini sudah mendukung 3 fasameter, jadi mendeteksi konsumsi energi yang abnormal, dan dapat dilakukan sistem alarm untuk setup di cloud. Nah, kemudian yang terakhir, perangkat tambahan selanjutnya, kita menyediakan juga sensor ultrasonik untuk mengukur level ketinggian air ataupun bahan bakar di dalam tangki. Sekian penjelasan untuk pengenalan produk dan solusi dari kami di bidang Industrial Internet of Things atau IIoT. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan sedikit live demo untuk melihat beberapa data dan juga dashboard pada NetBiter. Tetapi sebelum itu, sambil saya menyiapkan live demo, saya kembalikan ke Pak Yohan terlebih dahulu. Silakan Pak Yohan. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Azhar untuk pemaparannya, gitu ya, untuk penjelasannya dan informasi yang sudah dibagikan terkait perangkat kita NetBiter, gitu ya. Bagaimana kita juga bisa melihat bagaimana sih kita bisa memanage equipment kita atau mesin kita di lapangan secara remote, gitu ya. Dan aplikasi apa saja yang bisa kita kerjakan dengan menggunakan NetBiter ini. Dan ya, saya percaya ini bisa menjadi opsi solusi gitu ya buat kita. Mungkin selain kemarin kita ada Flexi dan Cozy, nah ini NetBiter, ada pengaplikasian di bidang yang lain lagi, ini pun juga bisa menjadi opsi untuk kita. Ya, sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Azhar. Ya, dan siang hari ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi di awal webinar, ya kita akan adakan
kuis singkat, gitu ya. Jadi sama dengan yang webinar yang pertama gitu ya, kita ada kuis singkat dan tentunya ada hadiahnya gitu ya. Dan hadiah yang akan kita bagikan adalah voucher 50% untuk semua produk HMS gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ya bisa menjawab pertanyaan ini secara cepat dan tepat, nah itu adalah itu akan kami ambil sebagai pemenang gitu ya. Dan juga mungkin nanti ketika ada yang belum beruntung, ya jangan khawatir. Diskon 10%, voucher diskon 10% sudah menanti untuk Bapak Ibu semuanya yang ikut ambil bagian di webinar kali ini. Baik, ya jadi saya ingin mengajak partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Gitu, saya akan show-kan gitu ya untuk pertanyaannya di layar Zoom Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan berikan waktu 20 detik untuk Bapak Ibu menjawab gitu ya dari pertanyaan yang saya berikan. Ya, semuanya sudah siap ya? Kita akan pilih yang tercepat, yang tertepat gitu ya. Semua sudah siap? 1, 2, 3. Ya, di antara aplikasi cloud berikut, manakah yang bukan merupakan cloud dari NetBiter? Nah, ini bisa dijawab di kolom chat ya. A. ThingsWorks, B. Talk2M, C. Argos. Jadi di antara aplikasi cloud berikut, manakah yang bukan merupakan cloud dari NetBiter? A, B, atau C? Dimulai dari sekarang. Ya, silakan jawab di kolom chat. Ya, baik. Oke, 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kami keep untuk jawabannya ya. Jadi kita sudah dapatkan gitu ya pemenang dari kuis singkat kita di siang hari ini. Dan tentunya pemenang dari kuis kita siang hari ini ya akan saya infokan setelah pemaparan atau share informasi untuk live demo yang akan dipaparkan oleh Pak Azhar. Ya, sebelum kita masuk ke sesi live demo, kita akan saksikan video berikut ya. Baik, terima kasih Pak Yohan. Sesi selanjutnya saya ingin masuk untuk real time monitoring. Jadi kita ingin menunjukkan dua sistem untuk energy consumption dan juga sistem untuk weather station. Jadi kita untuk pertama
ingin menunjukkan untuk energi consumption terlebih dahulu. Jadi kita ada dua sistem di energi consumption itu, ada di building dan juga ada di HVAC. Nah ini untuk tab-tabnya, tab menunya kita bisa customize, kita bisa tambahkan. Nah kemudian ini di lebih detailnya lagi di bawahnya kita ada device yang sedang running, kemudian values merupakan pembacaan dari setiap device-device yang kita pasang. Nah kemudian di bawahnya ada trend. Trend ini kita bisa analisis dari rentang waktu yang berbeda-beda. Misalkan di sini kita ada pilihan 31 days. Jadi 30 hari terakhir, 1 bulan terakhir, 7 hari terakhir, kemudian 24 jam terakhir atau 1 hari terakhir ke belakang. Nah, kemudian di overview ini lebih mendetail lagi, kita menggambarkan perangkat-perangkat yang running. Ini kemudian kita bisa namai sesuai dengan apa yang kita mau di sini. Nah, kemudian ini value juga pembacaan dari setiap device-nya, dan ini data logging terakhir. Nah, di sini kalau misalkan kita set alarm threshold, kalau misalkan threshold itu sudah terpenuhi, maka ada status alarm di sini. Kemudian alarm, kemudian ada historical data. Nah, historical data ini merupakan satu feature juga yang bisa kita gunakan untuk reporting. Jadi di sini kita bisa menentukan rentang reportingnya, misalkan di dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kemudian year to date, ya dari awal tahun sampai dengan hari ini, atau kita bisa tampilkan semuanya. Nah, kemudian untuk melakukan reporting, kita bisa download file di sini, dan kita bisa sesuaikan format yang kita perlukan. Misalkan di sini digambarkan ada CSV file, kemudian XLS untuk Excel, kemudian kita juga bisa inputkan average dan juga minimum maximum values, atau misalkan kalau misalkan kita ingin parameter semuanya, parameter format semuanya, kita bisa download all parameter. Nah, kemudian di bagian map, karena kita sudah terintegrasi atau built-in GPS receiver, jadi kita bisa melihat lokasi dari device kita. Ini berguna untuk perangkat-perangkat yang mobilitasnya cukup tinggi. Katakanlah ada perusahaan yang mereka menyewakan genset gitu. Otomatis kan genset mereka berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, secara real time kita bisa mendetek atau men-tracking keadaan atau lokasi dari genset tersebut gitu. Kemudian ada notes. Notes ini sebagai catatan kita ketika misalkan ada event, misalkan hari ini di jam 14.34 waktu Indonesia bagian Barat kita melakukan reporting, nah kita bisa melakukan notes di sini. Gitu. Jadi setiap ada kegiatan ataupun aktivitas di dalam akun ini kita bisa melakukan notes. Kemudian ada informasi ini berkaitan dengan sistem yang kita develop. Kemudian selanjutnya saya ingin menampilkan juga untuk energy efficiency project yang di dalamnya itu ada weather station. Nah, weather station ini kami menggunakan satu device yang mana device ini kombinasi beberapa sensor, di antaranya sensor temperatur, kemudian pressure dari udara, kemudian humidity, kemudian wind direction, kemudian wind speed average, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kita ketika menganalisis tren ataupun grafik, kita bisa menampilkan lebih dari satu value. Ini digambarkan ada 3 temperatur, kita bisa bandingkan satu temperatur dengan temperatur yang lainnya. Jadi kita bisa analisis seperti tadi, kita bisa analisis selama 30 hari, 7 hari terakhir, ataupun 24 jam terakhir. Kemudian di bawah-bawahnya, kita juga bisa menampilkan real-time angka atau real-time data dari setiap sensor yang kita pasang. Nah, ini karena kita customize, jadi kita buatkan weather station. Jadi weather station ini kita gambarkan bahwa kita menggunakan satu sensor 500 data loggingnya, sensor-sensor yang kita pasang. Selanjutnya, ini tipikal sebetulnya hampir sama dengan
sistem yang tadi, ada alarm untuk kita setting threshold, dan kita kirim threshold ini atau alarm ini ke SMS ataupun ke email. Kemudian ada historical data untuk reporting, ada map untuk menentukan lokasi device kita, ada notes untuk setiap aktivitas kita untuk masuk ke sistem ini, dan juga informasi seputar sistem yang kita develop. Saya rasa itu aja demo singkat dari kami untuk remote monitoring device Ewon NetBiter sistem gitu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya, atas perhatiannya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Yohan. Silakan Pak Yohan. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Azhar untuk informasi tambahannya gitu ya terkait live demo kita gitu, dan dashboard kita yang dimiliki oleh NetBiter. Ya, ini kembali lagi gitu ya. Ya, saya akan kembali mengumumkan ya, dari hasil kuis kita tadi siapa yang akan menjadi pemenang gitu ya. Ya, pertanyaan tadi adalah di antara aplikasi cloud berikut, manakah yang bukan merupakan cloud dari NetBiter? A. ThingWorx, B. Talk2M, dan C. Argos. Ya, dan jawabannya adalah B. Talk2M. Jadi memang untuk Talk2M ini hanya dikhususkan untuk Cozy dan Flexi. Nah, sedangkan ThingWorx dan Argos ini dimiliki oleh NetBiter. Ya, dan sekarang kami sudah dapatkan pemenangnya, ya. Jadi pemenang untuk voucher 50% untuk device HMS kita di webinar kali ini adalah ya Bapak Henry dari PT Jitek Jasa Pertambangan. Ya, sekali lagi Bapak Henry dari PT Jitek Jasa Pertambangan. Oke, selamat untuk Bapak Henry. Terima kasih untuk partisipasinya Pak dan sudah menjawab dengan tepat gitu ya. Ya, untuk voucher ini akan dikirimkan Pak ke email Bapak, gitu ya. Jadi setelah webinar ini berakhir akan dikirimkan voucher ini dan silakan boleh digunakan Pak untuk pembelian device HMS kami. Dan juga yang mungkin belum beruntung ya, jangan khawatir. Tadi sudah saya sempat sampaikan kalau Bapak Ibu juga sudah berhak untuk mendapatkan diskon 10% gitu ya, voucher diskon 10% untuk semua produk HMS kami. Ya, terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya Bapak Ibu di kuis kami. Dan ya, saya percaya siang hari ini Bapak Ibu boleh mendapat satu wawasan baru gitu ya. Kalau kemarin di webinar kami yang pertama kami boleh membahas tentang Flexi dan juga membahas tentang Cozy gitu ya. Bagaimana cara pemakaiannya dan Talk2M pengaplikasiannya di mana saja dan solusi seperti apa sih yang kita provide gitu ya. Dan hari ini kita boleh mendapatkan informasi yang terbaru lagi mengenai produk Ewon kita tentang NetBiter. Aplikasi apa yang bisa kita dapatkan dan solusi seperti apa sih dan bagaimana sih kita bisa memanage device kita atau mesin kita yang ada di lapangan gitu ya secara remote. Nah, NetBiter ini menjadi salah satu opsi gitu ya, bisa menjadi salah satu opsi untuk Bapak Ibu gitu ya, dan mungkin tim engineer dari perusahaan Bapak Ibu untuk melakukan monitoring bahkan atau utility management monitoring itu juga bisa. Ya, saya percaya di perkembangan industri 4.0 ini tentunya kita harus mendapat banyak input gitu ya dan tentu banyak informasi juga gitu ya. Apalagi di masa transisi ke digitalisasi ini menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita. Ya, baik, di siang hari ini kami juga mau informasikan gitu ya. Jadi untuk di tanggal 25 November 2021 di jam 2 siang, di jam yang sama gitu ya. Jadi kami akan juga mengadakan webinar kami yang ketiga dengan topik Communication Gateway for Factory Automation. Nah, jadi untuk di webinar ketiga ini kita akan mulai membahas produk kita dari Anybus. Ya, kalau di dua webinar awal kemarin kita sudah mulai membahas tentang Ewon untuk Flexi, Cozy, dan NetBiter. Nah, dan di topik kita webinar yang ketiga nanti kita akan mulai masuk ke device kita di kubunya Anybus gitu ya. Ya, saya harap kita bisa bertemu kembali gitu ya di webinar kami yang berikutnya. Dan untuk pendaftaran webinar series ketiga ini nanti tentunya akan kami update di sosial media kami, bahkan di email Bapak Ibu yang mungkin sudah terdaftar gitu ya di database kami.
sekali lagi ketika akan join di webinar kami harap Bapak dan Ibu boleh registrasi gitu ya terlebih dahulu di link yang sudah kami provide gitu ya, supaya ketika nanti untuk kuisnya Bapak Ibu sekalian pun juga bisa dapatkan mungkin voucher gitu atau update informasi dari kami juga itu bisa juga didapatkan. Jadi mungkin itu yang bisa kami tambahkan ya untuk informasinya. Dan juga ya terima kasih di siang hari ini untuk kesempatan yang boleh Bapak Ibu berikan gitu ya, untuk waktu yang boleh Bapak Ibu berikan gitu ke kami untuk bisa share juga, dan waktu yang Bapak Ibu sudah luangkan boleh hadir di webinar kami. Kami percaya ya inilah banyak informasi yang bisa kami berikan gitu ya, terutama untuk solusi IoT ke depannya gitu ya. Saya percaya juga Bapak dan Ibu semakin haus gitu ya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang solusi IoT yang kami provide. Ya, siang hari ini akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di webinar kami. Salam sehat dan salam produktif, dan pastikan kita kembali bertemu di webinar kami yang berikutnya. Selamat siang.